Yo guys, sekian lama ini saya tidak membahas Cardano ya teman-teman. Jadi ada yang bilang, oh jangan dianaktirikan ini si Cardano-nya Black Chuan. Oke, saya tidak pernah menganaktirikan Cardano. Dan kali ini saya ingin berbicara tentang Cardano dengan tema ada kripto, beberapa aset kripto yang berpotensi 50 kali lipat kenaikannya, bahkan lebih teman-teman. Salah satunya adalah Cardano di sini yang dikatakan akan sampai ke 18 dolar. Seperti apa nanti kita akan bahas teman-teman. Kemudian mengenai keadaan kita sekarang ini, karena adanya ketidakpastian mengenai kenaikan suku bunga oleh The Fed seperti itu teman-teman, kita akan bahas nanti. Bitcoin masih di bawah 30.000 dan ada satu yang lucu di sini. Ini apa ini? Ini ada koin token X, ini berkaitan dengan Twitternya si Elon Musk X gitu kan. Ini terbang teman-teman sampai 1122%. Gila, ini asli gila ini. Oke teman-teman, akan kita bicara nanti di sini seperti apa berita lengkapnya. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini saya ingin berbicara yang pertama mengenai keadaan kita di market ini ya. Ini harga Bitcoin ini memang terjadi penurunan yang cukup drastis ya di sini sampai 29.100-an dolar. Ini memang tidak diekspektasikan sebelumnya teman-teman. Tetapi ya fakta berkata inilah yang terjadi. Dramanya akan berlanjut lagi. Oke teman-teman. Dan berita pertama kita di sini adalah mengenai tech stock. Jadi saham-saham yang berkaitan dengan teknologi ini aneh. Kok dia terjadi kekuatan gitu loh. Jadi ada strengthening yang terjadi. Strengthening maksud saya di sini. Why this matters for Bitcoin. Jadi kenapa ini penting untuk Bitcoin? Oke, ini 27 menit yang lalu teman-teman beritanya di sini. Jadi ini berkaitan dengan Nasdaq teman-teman menjelang FOMC meeting. Itu terjadi penguatan yang unik ya di Nasdaq di sini. Karena kan saham-saham teknologi ini sangat berkaitan erat dengan Bitcoin teman-teman. Meskipun kita menginginkan Bitcoin ini dia cerailah dia. Saya talak kamu Nasdaq, kayak gitu-gitulah bilangnya Bitcoin, tapi enggak. Nyatanya adalah masih dia terkorelasi teman-teman dengan saham-saham teknologi, dan di sini ada strengthening terjadi di Nasdaq. Ini sangat bagus karena ini bisa menjadi bagian dari setup juga untuk perkembangan harga Bitcoin ke depannya teman-teman. Dimana kita ini sudah menunggu cukup lama juga kan untuk bullish setup Bitcoin ini teman-teman ya. Dan mengenai X di sini, mengenai Twitter X ya teman-teman, di sini kita diwakili oleh Squidward ya teman-teman. Guys, ini yang menarik berkaitan dengan logo Twitter tersebut yang berubah jadi X. Ini ada kebahagiaan tersendiri karena XRP juga memenangkan kasusnya di tengah pemberitaan X ini juga. Ya meskipun beda timing ya teman-teman. X ini kan datang belakangan. Akan tetapi teman-teman, hal yang menariknya adalah ini karena ada kesamaan nasib ya antara XRP ataupun si Twitter tersebut teman-teman. Jadi sama-sama mengusung X di sini. Kemudian yang uniknya adalah ini ada token yang namanya X ya, tickernya juga dia X. Ini triple X malah di sini. Itu terbang 1122%. Wah ini gila ini. Asli. Dan teman-teman, untuk informasi, token ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Twitter ataupun si Elon Musk. Token X ini berasal dari utilitas NFT marketplace yang terdesentralisasi dan dioperasikan oleh komunitas mereka X. Oke, jadi token ini baru tersedia di DEX-nya SushiSwap ya teman-teman. Ini ngeri, kalau kejebak di sini kan, orang-orang kan sering FOMO nih, dilihat X, kok mirip ini logonya sama Twitter, beli. Akhirnya nyangkutlah dia di pucuk dan dia jadi exitnya orang-orang yang sudah membeli di depan ini teman-teman. Orang yang spekulasi di depan ini. Waduh kasihan ini. Kalau Mr. Loman melihat ini responnya seperti apa ya? Oh ya, saya dikasih tahu bahwa Mr. Loman ini lagi pergi mancing belum balik-balik. Waduh. Terima kasih teman-teman yang sudah menginformasikan. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke Cardano ya di sini teman-teman ya. Ini ada semacam perbandingan antara pergerakan ataupun TVL dari Ethereum dengan Cardano yang sempat terjadi tersebut teman-teman. Jadi melalui tweets di sini kita bisa melihat ini seperti apa perkembangan ke depannya melalui analisa perbandingan ini teman-teman ya. Jadi diproyeksikan di sini bahwa apabila seperti yang pernah terjadi di siklus pertama untuk Ethereum ya, Mei 2019 tersebut, dia kan punya kapitalisasi pasar itu 30,29 miliar dolar. Kemudian harga Ether pada saat itu hanya $290 teman-teman. Dan selama periode tersebut,
harga ETH ini kemudian meningkat tajam. Bahkan dia naik itu 1.586%, mencapai puncaknya di 2021 saat itu. Kemudian nilai total yang terkunci atau TVL di DeFi-nya si Ethereum sendiri itu meningkat drastis menjadi 1,69 juta ETH ya. Kemudian menjadi 29,11 juta. Dan perlu dicatat di sini bahwa pertumbuhan TVL-nya itu sebesar 1.622%, teman-teman. Pada siklus kedua, Februari 2022, pertumbuhan project blockchain-nya Cardano juga punya kapitalisasi pasar yang cukup besar senilai 32,31 miliar dolar. Dengan mata uangnya si ADA ini pada saat itu ya harganya 1,14 dolar, teman-teman. Murah sekali. Selama periode ini, nilai total yang terkunci ataupun TVL-nya Cardano pada saat itu tumbuh sebesar 730,46% dan meningkat dari 71,61 juta ADA, teman-teman, di TVL-nya menjadi 594,69 juta ADA. Kalau kita bandingkan, teman-teman, dan ini prediksi, teman-teman, mengenai perbandingannya, jika pertumbuhan TVL Cardano ini terus mengikuti pola yang sama dengan siklus yang pertamanya Ethereum, teman-teman, maka ada potensi ADA ini akan mencapai 18 dolar di masa depan. Dan ini saya perkirakan kalau kita bagi-bagi ya, kelipatannya ini sekitar 50-an kali lipat dari harganya dia yang sekarang ini, teman-teman. Dan dengan begini, diekspektasikan Cardano ini bisa mensurpass Ethereum. Apakah itu akan bisa, teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian apabila kalian juga mencintai atau menyukai Cardano. Oke, maaf ya, saya menggunakan kata mencintai, bukan pacar ini, bukan istri. Ya, ini token yang kita suka sama-sama. Oke, seperti itulah. Teman-teman, di sini ada beberapa koin yang saya ambil dari Bitcoinis, teman-teman, yang bisa kita pantau di sini. Kalaupun dia tidak terjadi sampai 100 kali lipat potensi kenaikannya di sini, teman-teman, minimal 30 kali lipat itu kayaknya sudah lumayan besar keuntungan kita di sana, teman-teman. Ada Polygon Matic, Digitoads, AAV, Chainlink, Link, dan EOS. Khusus untuk Link ini kan ada halving yang akan terjadi, teman-teman. Jadi menurut saya 5 koin ini bagus untuk kita pantau di sini, teman-teman. Kalau menurut analisanya dia menggunakan CAGR di sini ya. CAGR ini, teman-teman, merupakan singkatan dari Compound Annual Growth Rate atau tingkat pertumbuhan tahunan yang tercompound, teman-teman. Ini kalau dalam perhitungannya ini kelima koin tersebut ya, teman-teman, itu ada CAGR-nya itu dengan nilai 11% dalam 5 tahun ke depan, teman-teman. Jadi menariknya, teman-teman ya, si Polygon, Digitoads, AAV, Chainlink, EOS ini itu diyakini oleh para analis di sini bisa tumbuh hingga 100 kali lipat, teman-teman. Dan saya merangkum alasannya di sini adalah karena perkembangan ekosistemnya itu yang luar biasa, teman-teman, dari kelima token ini. Jadi ini patut untuk masuk ke dalam radar pemantauan kita, teman-teman. Dan kalau yang sudah punya, oke, bisa bertahan di situ atau mungkin tetap melakukan riset secara mandiri, teman-teman, untuk menambah ataupun mengurangi muatan di beberapa aset tertentu. Kemudian, teman-teman, berkaitan dengan Bitcoin di sini yang ya kita bilang jatuh lah ya. Karena menjelang the Fed meeting ini dan banyak juga investor ini mempertimbangkan mengenai concerns mereka terhadap kejadian-kejadian yang menimpa Binance atau pemberitaan terkait Binance ini, teman-teman. Karena dikatakan bahwa di 2019 itu, sekarang ini mencuat lagi berita yang lama itu, teman-teman, bahwa di 2011 itu pernah ada wash trading di Binance. Jadi wash trading ini untuk meningkatkan volume perdagangan yang terjadi di sana, dan itu adalah tindakan memanipulasi pasar yang seolah-olah itu tradingnya tuh besar volumenya gitu. Padahal itu adalah diatur oleh si Binance itu sendiri, teman-teman. Jadi memang luar biasa ini FUD-nya, teman-teman, kepada Binance ataupun terhadap ekosistem di dalam kripto ini, teman-teman. Sementara itu, untuk di FOMC meeting-nya sendiri, persentase mengenai keyakinan para investor bahwa akan menaikkan suku bunga itu berada di level 98,9%, teman-teman. Dan ini merupakan probabilitas yang cukup mencengangkan di sini, teman-teman, membuat banyak investor ini gugup sekarang ini, teman-teman. Dan ditambah lagi, teman-teman, ini saya bilang ini unik ya, teman-teman ya. Karena ini nih, si Jim Cramer sudah menyatakan tidak ada resesi. This is a good sign. Inflasi ini tidak akan terjadi separah itu lagi. Dia ini sudah turun inflasinya, low inflasi katanya Jim Cramer di sini, teman-teman.
Oke, buat sahabat Black Cuan pasti sudah tahu ini pertanda kayak gimana gitu ya. Dan balik lagi kita ke Chang Peng Zhao teman-teman. Chang Peng Zhao menjawab berita-berita yang FUD tadi ya. Dia di sini men-tweet di tanggal 24 Juli teman-teman. Dia katakan bahwa ini kayaknya balik lagi ke konsep lama, the old concept dia katakan di sini, dan itu tidak berubah. Tidak berubah, katanya dia. And sadly, dan sayangnya ya, atau mirisnya, ini akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini, teman-teman. So, bersiap-siap. Menurut si Binance di sini ya, CZ Binance, karena ada kejadian yang menurut dia di tahun 2019 tersebut, teman-teman, dia katakan di sini bahwa memang FUD ini gampang sekali dia menyebar, teman-teman. Dan ada satu kisah unik dalam menggambarkan hal ini menurut CZ. Saya yakin bahwa seperti inilah mekanismenya mereka, teman-teman. Karena pada saat itu, menurut CZ ya, ada orang ini atau user, ini kejadiannya jam 6 pagi waktu itu, dia ini kemungkinan besar sudah menjual nih aset kripto linknya dia di sini teman-teman. Dan CZ tidak mau merespon berlebihan ya pada saat itu teman-teman. Rupanya si user ini teman-teman dia menyadari nih bahwa dompet online-nya Binance itu untuk kripto link tersebut itu sedikit berkurang. Kemudian si father ini ya, si pembuat FUD ini bikin postingan dan menyatakan bahwa dia sudah menguras semua linknya dia itu atau coin linksnya itu dari Binance. Dan bahwa Binance juga sudah tidak punya lagi coin link atau dia akan mengurangi linksnya dalam waktu ke depan. Dan inilah yang membuat orang-orang ini terpengaruh dari postingan-postingannya dia. Jadi dia ngomong kesana kemari dalam waktu itu ya. Dalam waktu sekitar 2 jam di situ teman-teman. Dan akhirnya Binance ini menyadari, oh ini mau bikin FUD nih. Dan Binance itu langsung menambahkan sebesar 5 juta US dollar ya untuk nilai crypto link ke dompet online-nya Binance tersebut teman-teman. Dan FUD tersebut langsung hilang, sirna hanya dalam waktu 2 jam. Akan tetapi si user ini atau si orang ini itu sudah membeli crypto link itu di harga yang terendah pada saat itu dan dia menikmati keuntungan yang cukup besar atas ketakutan-ketakutan yang telah dia timbulkan dari orang lain atau orang lain yang rugi tersebut, teman-teman. Jadi memang seperti inilah bagaimana FUD itu berjalan dan dia membuat orang lain itu jadi korban bahkan rugi, teman-teman, gara-gara percaya FUD tersebut. Untuk itu, teman-teman, kita tetap harus bijak, kemudian memfilter informasi dan pandai-pandai untuk memilih siapa yang ingin kita percayai dalam hal ini, teman-teman. Pesannya CZ di sini, jangan hidup dalam ketakutan serta ketidakpastian ataupun FUD guys. FUD itu adalah jalan hidupnya orang-orang miskin dan semoga dengan artikelnya CZ di sini dapat mencerahkan kita mengenai bagaimana FUD itu bekerja, bagaimana FUD itu memanfaatkan ketakutan orang-orang, teman-teman. Sedangkan untuk kita di sini yang sudah underwater sekian lama di sini, teman-teman, kita harus tetap be strong, menjaga emosi kita. Dan sisanya teman-teman, let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.